Hai semuanya, langsung saja video kali ini membahas bagaimana caranya membuat kalimat yang menyatakan melakukan sesuatu tanpa sesuatu yang lain ya, melakukan A tanpa B. Contohnya adalah terkadang saya makan tanpa minum. Artinya, saya melakukan aktivitas makan tanpa melakukan aktivitas minum. Dalam kalimat ini ada dua pekerjaan ya yang disebutkan. Yang pertama adalah makan dan yang kedua adalah minum. Hanya saja minumnya ini bersifat negatif karena maknanya adalah tanpa minum. Nah, seperti itu. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya membentuk kalimat seperti ini dalam bahasa Jepang. Untuk membuat kalimat yang menyatakan subjek melakukan A tanpa melakukan B, kita hanya perlu membuat bentuk negatif dari suatu kata kerja. Bentuk negatif dari suatu kata kerja itu cara buatnya adalah dengan mengakhirinya dengan naik. Lalu kemudian setelah itu tambahkan D. Lalu kalian bisa melanjutkan kalimatnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Tokidoki nomanai de tabemasu. Tokidoki, terkadang. Nomanai. Nomanai artinya tidak minum. Berasal dari kata nomu. Nomu artinya minum, kemudian diakhiri nai gitu kan, menjadi nomanai seperti itu. Nomanai de ya kan. Nah, dengan tidak minum ya kan. Tabemas, saya makan seperti itu. Tabemas ya, saya makan ya kan. Nomanai de ya, dengan tidak minum ya. Tokidoki nomanai de tabemas. Terkadang saya makan tanpa minum. Lalu kemudian contoh kalimat berikutnya. Kino no yoru wa nenai de benkyou shimashita. Kino no yoru, kino kemarin, yoru malam. Kino no yoru kemarin malam artinya semalam. Nah, ini adalah keterangan waktunya. Oleh sebab itu, di sini kata kerja intinya ya benkyou shimasu ya. Benkyou itu kan aktivitas belajar gitu kan. Di sini predikatnya adalah suruh ya. Suruh itu artinya melakukan gitu. Nah, tapi di sini suruhnya itu bentuk lampau gitu, sehingga menjadi shimashita ya. Nah, artinya melakukan, tapi lampau. Kenapa? Karena keterangan waktunya adalah kino no yoru ya. Kemarin malam atau semalam gitu. Nah, melakukan apa? Melakukan benkyo. Melakukan aktivitas belajar. Intinya kalau diterjemahkan ini adalah belajar seperti itu. Benkyou shimashita. Belajar dengan seperti apa? Dengan bagaimana? Dengan nenai. Nah, seperti ini. Nenai itu berasal dari kata neru. Neru itu artinya tidur. Nenai itu artinya tidak tidur. Nenai de itu artinya dengan tidak tidur alias tanpa tidur. Seperti itu. Kino no yoru wa nenai de benkyou shimashita. Semalam saya belajar tanpa tidur. Ini ya teman-teman, belajar itu sebenarnya ada beberapa bentuk ya. Sebenarnya bukan cuma belajar aja, tapi di sini saya mau ngasih contoh ya, satu kata yang ditafsirkan menjadi beberapa kata lah kalau dalam bahasa Jepang gitu. Dan sebenarnya ini tidak hanya berlaku pada bahasa Jepang saja gitu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya, ya kan, benkyo belajar, study gitu kan. Kemudian ada manabu ya, yang learn, lebih ke learn gitu ya. Kan learn sama study itu sama-sama belajar gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga narau ya. Narau itu semacam, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut berguru. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang ada banyak kata untuk merepresentasikan belajar seperti itu. Sebagai catatan, benkyo ini adalah kata benda teman-teman. Ya, jadi ini adalah nama aktivitasnya, belajar seperti itu. Sehingga ya kalau mau dijadikan kata kerja, manabu itu tetap manabu gitu kan, manabu. Terus kemudian narau ya tetap narau gitu kan. Nah, kemudian benkyo itu untuk dijadikan kata kerja kita harus menambahkan suru gitu, yang artinya melakukan. Maka dari itu bentuk mas ya, alias bentuk sopannya itu menjadi benkyo shimas, manabimas, dan naraimas. Seperti itu. Kemudian lebih lanjut ya, perhatikan kalimat ini. Taikin wo kakenai de nihongo manabitai desu. Di sini kata kerjanya ada dua juga. Yang pertama adalah kakenai, ya, tanpa menggunakan. Kakenai itu berasal dari kata kakeru ya, yang artinya adalah memakai atau menggunakan. Kemudian ini berubah menjadi kakenai yang artinya menjadi tanpa menggunakan, seperti itu. Tanpa menggunakan apa? King di sini ya. Ini sebenarnya kanjinya okane, uang gitu kan. Nah, kemudian ini kanji dai, artinya besar gitu.
Nah, kalau digabung ini menjadi taiking yang artinya banyak uang lah, uang dalam jumlah besar, banyak gitu. Nah, taiking wo kakenai de gitu kan. Berarti tanpa menggunakan banyak uang, dia ingin apa? Dia ingin manabitai des. Nah, manabitai ini dari manabu ya. Manabu artinya belajar. Nah, manabitai artinya ingin belajar. Seperti itu, ingin mempelajari. Ingin mempelajari apa? Nihongo yang artinya adalah bahasa Jepang. Nah, seperti itu. Taiking wo kakenai de Nihongo wo manabitai desu. Saya ingin mempelajari bahasa Jepang tanpa menghabiskan banyak uang. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa subscribe ya channel video ini, kemudian ya udah belajar dari sini seperti itu. Dan ya kalau saya punya kesempatan gitu kan, saya juga bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan teman-teman. Well, kita lanjut ya. Taiking wo kakenai de. Nah, ini nih. Ryoko ni ikitai desu. Nah, sama ya tadi, ini awalnya taiking wo kakenai de. Nah, tanpa menghabiskan banyak uang, Ryoko ni ikitai desu. Nah, ikitai ingin bepergian kan, ingin pergi. Ingin pergi kemana? Ryoko. Nah, Ryoko ini artinya perjalanan gitu kan. Nah, dia tuh ingin pergi ke perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya dia tuh ingin bepergian gitu, ingin jalan-jalan. Nah, seperti itu. Taiking wo kakenai de ryoko ni ikitai desu. Ingin bepergian atau jalan-jalan tanpa menghabiskan banyak uang. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah bagaimana caranya menyusun kalimat dalam bahasa Jepang untuk menyatakan melakukan sesuatu tanpa harus sesuatu yang lain. Nah, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat.